Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita di part kedua atau part terakhir tentang perjalanan dua orang temannya saat tersesat di kampung Celeng. Tulisan ini ditulis oleh Wahyu Rian. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami. Dan sebagai gantinya, saya akan bacakan cerita Wahyu Rian part kedua. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Gending Jawa berkumandang semakin jelas meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubariku terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing bersaut-sautan menambah alunan mistis. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarkannya saat itu. Saya kira kampret merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Memang sedang naik ke penuwun ini, dia terlihat terdiam. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan juga penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersimpuh menundukkan kepala. Dengan pelan tapi pasti, terjadi perubahan pada gerak tubuh mereka, termasuk Ki Ageng. Saya tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafku menegang karena takut sekaligus takjub. Kampret yang ikut memperhatikan itu pelan-pelan juga menempel di sebelah saya. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski saya takut perubahan itu, tapi proses itu tetap saya perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf. Dari depan ke belakang meliuk-liuk, melingkupi semua orang yang ada di sana. Mata hatiku seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka berubah menjadi celeng. Seruku di dalam hati, mereka berubah wujud menjadi babi hutan. Yang terdepan tentu Ki Ageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masing-masing dengan ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung, kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain tempat. Mungkin mereka mencari makanan atau apalah gitu di hutan. Saya menggigil gemetar karena takut. "Pret, kampret, kamu lihat tadi kan?" tanyaku dengan gemetar. Kuseka peluhku yang mulai sebesar butiran jagung itu. "Iya, aku mau pingsan rasanya," ujar kampret saat itu. "Tahan ya Pret, tahan. Jangan pingsan dulu, ini sudah tengah malam. Paling nanti jam 4 sudah bakalan normal lagi," hiburku padanya. Tiba-tiba satu gerombolan celeng mendekat ke pendapa. Bersahut-sahutan seolah memberi komando. Saya mulai resah. Suara itu benar-benar seperti amarah. Kepala yang bersiung itu mendengus ke sana dan kemari. Mungkin mereka mencium bau manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu kami di penuwun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang, hendak merobohkan 4 pilar joglo tepat kami bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat, kami mulai panik. Tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. "Kalau kita mati di sini bagaimana?" "Matilah aku," seru kampret menahan tangis. "Pasrah saja Pret, pasrah. Baca ayat apa saja yang kamu ingat. Mohon pertolongan sama Gusti Allah." Nasihatku dengan suara bergetar juga karena menahan rasa takut. Saya sebetulnya juga takut tentang keadaan ini. Rasanya menyesakkan.
Seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat, dalam keadaan krisis itu muncullah Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar-kacir dibuatnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati berpadu dengan cendana. Asap itu terus naik mengumbul atap papan tempat saya dan kampret bersembunyi. Asap itu menghipnotis kami melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin, dan saya berada di puncak yang tertumpang ranting-ranting. Saya mulai takut dan berteriak. Sekenanya juga oleh kampret berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu saya limbung, tak sadarkan diri. Saya sudah tak tahu lagi nasib kampret seperti apa. Yang saya tahu cuma gelap. Dan semakin bertambah pekat, saya merasa dikejar-kejar celeng besar. Saya berlari, terus berlari sampai di tepi jurang, lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. "Tolong! Tolong!" Teriakku. Celeng itu tak peduli. Saya diterjang sampai masuk ke jurang, sampai menggapai semua yang ada di sekitarku. Dan akhirnya, brak! Mas. Seorang menggoyang-goyangkan tubuhku. Hidungku berbau minyak kayu putih. Saya agak pening. Mas, sadar. Saya membuka mataku mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, saya juga mencium aroma menyan madu. Saya lihat di sudut ruangan ada kumpulan asap api arang yang membumbung meninggi. Saya mencoba duduk. Seorang lelaki yang sudah ubanan yang tak taksir sekitar umur 70-an dengan ikat wulung di kepalanya mendekatiku. "Nak, sini minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadaranmu. Bacamin, 30 menit lagi pasti segar lagi." 30 menit berlalu, benar juga. Saya sudah segar seperti sedia kala. Saya lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampingiku. "Sudah segar, Mas?" tanyanya sopan. "Iya, Pak, iya. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya, Pak. Teman saya ada di mana ya?" tanyaku khawatir. "Nggak apa-apa, Mas. Dia seperti Mas juga. Dia agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih kok. Apalagi Mbah Narto ini sudah turun tangan," kata polisi hutan itu. Saya baru tahu rupanya lelaki tua itu bernama Mbah Narto. Dari perkataan Pak Polisi tadi berkesan kalau Mbah Narto itu seorang paranormal. Sini. Sudah hafal, Mas? Kalau ada begitu, Mbah Narto itu udah pakarnya pokoknya." Polisi itu menambahi. "Begitu ya, Pak. Terus, apa itu maksudnya?" tanyaku pada Pak Polisi. "Nanti saja, Mas, biar dijelaskan sama Mbah Narto sendiri ya. Beliau itu yang lebih tahu." Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh Pak Polisi itu, ya tentu dengan menu seadanya ya. Maklum, kami ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menginap dari patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. "Mari, sini, duduk nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah." Mbah Narto mempersilahkan kami duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi saat itu. "Sebenarnya kalian berdua dari mana dan mau kemana? Kok sampai nyasar kemari?" tanya Mbah Narto kalem sekali. Kampret yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. "Kami berdua dari Solo, Mbah. Hendak ke rumah teman kami Tegal Dowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang di Palang ke arah Sumber, rasanya kok beda. Sampai-sampai sebenarnya kami agak curiga. Perasaan kami sudah tidak nyaman lagi, tapi ya gimana? Berhubung sudah gelap, kami akhirnya menginap di rumah Ki Ageng." "Oh, begitu ya," kata Mbah Narto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampaknya laki-laki tua ini tak heran. Kemudian ia menambahkan, "Sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat menyatakan hutan larangan. Tak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5.
Polisi hutan selepas jam 5 sore sudah lebih banyak ngepost di sini, Mas. Beliau menghela nafas meneruskan. Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket jaga mendengar jeritan dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin jeritan itu pasti manusia, walau lama-lama terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan merintahkan 2 orang untuk menjemput Mbah. Yang tentu rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini, paling ya sekitar 500 meter. Ya secara spiritual, Mbah hafal daerah sini, Mas. Beliau terdiam sejenak lalu menyeruput setengguk kopi, kemudian melanjutkan. Nah, Pak Komandan tidak mau ambil resiko karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan merambah hutan, menerobos jalur, kami tahu harus kemana mencari. Jadi tak butuh waktu lama, tapi cuma yang saya takutkan itu adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak itu. Tapi Mbah tahu kok kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng, kata Mbah Narto bergetar. Lewat kotak bantin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka. Kalau memang itu akhirnya mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng saja. Celeng itu tetap celeng ketika menjadi celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng, maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia, Mas. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia. Meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia, jelas Mbah Narto. Kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian sedang berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan, terus kemudian pingsan. Untunglah polisi hutan kita ini membawa berbagai kelengkapan. Selain senjata untuk berjaga-jaga, kami akhirnya berhasil membawa kalian ke sini. Tapi maaf ya Mas, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbah minta kalian ikut ya. Jangan takut, Mbah nanti akan ikut menyertai kalian. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyelusuri jalan setapak menebus hutan. Saya dan kampret sebetulnya was-was, tapi mau bagaimana? Mbah Narto sudah menjelaskan dan meyakinkan kita kalau laki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Kami tiba di sebuah tempat yang agak lapang di tengah rimbunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil, seluas 2 kali lapangan voli. Berikut taksiran sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor GL Max kesayangan kampret. Kampret menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai di sini ya wong? Jalannya juga nggak rata kayak gini, katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Kita mohon izin dulu sama Ki Ageng ya. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah, mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu ya. Mbah dengan anak-anak kedua ini akan memohon izin dulu. Mbah Narto memberikan kode kepada kami berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon itu kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilakan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku mengizinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik di telingaku seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman ini sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan pesanku ini ya nak.
Perlahan-lahan bayangan itu hilang lenyap seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon besar itu. Kami terpaksa memikul bergantian membawa motor ke polisi. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amat sangatlah besar. Saya berjanji kepada pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistisku itu ya, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia. Masih terdengar di telingaku suara Ki Ageng. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, saya berdoa mohon petunjuk yang kuasa. Itulah pengalaman yang sangat berarti bagiku dan untuk membangun hidupku di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai, dan semoga cerita ini bisa teman-teman ambil hikmahnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.